Amin. Halo, hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita membahas satu berita yang menarik ya. Yaitu tadi sudah ada gambar ibunya tadi ya. Udah diputar ya. Jadi kita membahas Anies Baswedan yang naik haji dan diantar oleh AHY, luar biasa ya. Sepertinya ya itulah nama yang sebenarnya sudah diputuskan yang barangkali tinggal di bawah ke Mekah. Apakah berkah gitu ya? Apakah tidak akan ada perubahan lagi? Dan akhirnya ya memang harus realistis Anies Baswedan. Sepertinya ya tidak ada calon selain AHY karena masing-masing punya apa istilahnya, punya saham. Anies dipersepsi lebih belongs to Nasdem walaupun bukan anggota Nasdem. PKS ya paling berharap soal bantuan logistik dari Nasdem dan Demokrat karena mereka tidak mengajukan calon. Dan juga itu penting ya, terutama kita tahu bahwa PKS memiliki jaringan saksi yang lebih rapi dibandingkan partai-partai lainnya. Lalu Demokrat ya mendapatkan posisi wakil presiden, sepertinya itu ya skenarionya. Tapi sekali lagi once again, apakah kombinasi ini sudah menjamin kemenangan Anies Baswedan? Nah, itu soal yang tentu kita harus tanyakan juga. Hanya memang pertanyaannya kalau calon di luar itu siapa yang bisa kuat ya. Orang bilang Hovifah misalnya. Tapi kalau Hovifah mungkin suara NU tambah tapi suara Demokrat kemudian hilang. Kalau seandainya ternyata komitmennya itu ya kalau seandainya AHY jadi wapres. Kalau tidak maka ciao misalnya begitu. Jadi sebenarnya kan sederhana ya, kalau misalnya AHY apapun yang terjadi dia dukung Anies misalnya, maka calon selain mereka adalah tambahan. Tapi kalau misalnya komitmennya tidak begitu, tidak 100%, maka ya Demokrat akan menjadi faktor penentu. Karena kalau tidak ada Demokrat ya tidak sampai 20%. Saya kira memang tidak ada pilihan yang ideal dalam politik itu. Semua akhirnya harus memilih. Apalagi kalau memasukkan unsur lain ya sepanjang Demokrat happy it's okay. Tapi kalau Demokrat dan AHY tidak happy maka bisa bubar semuanya KPP. Padahal kalau misalnya bubar semuanya ya memang gak ada gunanya. Alternatif itu gitu ya. Walaupun ada juga kemudian spekulasi yang mengatakan Golkar bisa tuh. Golkar ngeber juga itu pengen menjadi wakilnya Anies Erlangga Hartarto. Tapi sekali lagi dibandingkan Erlangga Hartarto ya mending AHY kalau kita lihat
kemungkinan menangnya ya. Kalau bagaimana Anies Muhaimin misalnya, kalau Muhaimin ya so-so lah sama AHY. Cuman masalahnya apa berani Muhaimin dan Hartarto keluar dari orbit itu. Kalau dia misalnya ada masalah dan tersandra dengan masalah itu juga poinnya. Itu juga poinnya ya. Ya kita bacakan saudara sekalian. Tadi ada video Anies berpamitan eksklusif ya, berpamitan dengan ibundanya naik haji. Saya pernah Anies naik haji itu pertama itu tahun 2017, tapi rupanya sekarang 5 tahun setelah itu dapat panggilan lagi. Karena 6 tahun ya, karena 2017 itu saya kebetulan bertemu dengan Anies ketika dia baru terpilih sebagai gubernur DKI dan belum dilantik waktu itu. Jadi saya ketemu dengan dia di Padang Arafah dan juga di Mina. Kalau di Padang Arafah belum gundul, tapi kalau di Mina sudah gundul. Dan rupanya orang yang kemarin ikut dia 6 tahun yang lalu ikut lagi sekarang ya. Memang setia betul ya, John sama Noval Firman namanya. Oke, coba kita bacakan ya. Tuh luar biasa ya. Kayak seperti sepasang sekakasih dia. Anies berangkat haji sore ini, AHY antar langsung ke Suta. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY akan mengantar baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan. Menjelang keberangkatan haji hari ini, AHY mengantar Anies ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Sore ini Ketua Umum Partai Demokrat mengantarkan Anies Baswedan yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Rencananya AHY akan hadir di Bandara Suta. Tadi sudah kita lihat ya. Sekaligus Haris Hakim menepis kabar bahwa soal AHY ikut pergi haji bersama Anies. Dia menegaskan AHY hanya mengantar Anies hingga ke bandara. Jadi tidak benar informasi yang menyebutkan AHY akan berangkat naik haji bersama Anies Baswedan. Diberitakan sebelumnya Anies memang akan berhaji. Juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan soal cawapres sudah mengerucut satu nama. Dia mengatakan semoga Anies akan mengumumkan itu sepulang ibadah haji. Siapa tahu setelah dari haji Pak Anies punya pikiran gitu yang akhirnya muncul hari untuk pengumuman itu juga menjadi dipersiapkan, kata Sudirman di Sekretariat KPP Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Kita doakan ya mudah-mudahan demikian tambahnya. Masih diplomatis. Pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apa? Pertanyaannya kenapa istilahnya? Kenapa Anies memperlama pengumuman itu kalau memang sudah mengkerucut satu nama? Akhirnya ya seperti dikatakan oleh Waluyas Jati, politik itu ada saja kemungkinan akhir yang akhirnya harus merevisi. Tapi tentu saja merevisi kebijakan apapun ya harus dengan persetujuan Demokrat juga. Karena kalau tidak ya koalisi bubar. Karena Demokrat keluar itu hanya harus ditambal satu partai lagi. Partai apa aja. Tapi kalau Demokrat keluar dan tidak ada penambahan partai ya bubar semuanya. Ya Anies tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Jadi gak ada gunanya. Makanya dalam satu kesempatan orang seperti Gatot Nurmantio mengatakan misalnya kepastian itu kalau memang beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran. Nah itulah baru kepastian katanya. Jadi kalau misalnya sekarang masih lama ya. Nah, mungkin pandangannya pesimistik tetapi realistis. Memang kepastian itu kalau seandainya sudah terdaftar, sudah didaftarkan itu baru pasti. Itu pun bukan tidak mungkin dikerjain. Hanya memang kalau dinyatakan sebagai tersangka ketika sudah mendaftar itu nggak ada masalah. Dalam pengertian nggak ada masalah dalam seandainya dia tidak ditangkap dan lain sebagainya. Seperti disinyalemenkan oleh Denny Indrayana ya. Bahwa Anies diincar terus menerus dan Sudirman Said mengatakan ya Denny nggak mungkin ngarang lah ya. Rumor Anies segera tersangka, Sudirman Said, _2 Denny tak mungkin ngarang. Artinya Denny menangkap isu itu bukan perkara yang tidak serius, itu serius. Tapi seperti biasanya Denny menjalankan peran sebagai apa istilahnya ya, peran prevention agar itu tidak terjadi dia sebutkan dahulu ya.
Saya menonton perdebatannya dengan politisi PDI Perjuangan, nggak menarik debatnya karena akhirnya menyerang pribadi. Bisa nggak debat tidak menyerang pribadi? Tapi ya susah juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.